Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah adik-adik kita mulai belajar kembali terkait praktikum biokimia. Kita melanjutkan topik yang terakhir pada praktikum biokimia ini. Nah, untuk siang ini kita nanti akan melakukan praktikum analisis kuantitatif kalsium dalam serum dengan metode Clark and Collip, modifikasi dari metode Kramer dan Tisdall. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan utama dari praktikum, yaitu adik-adik bisa memahami dan menjelaskan metabolisme kalsium di dalam tubuh. Kemudian tujuan khusus praktikum ini yaitu adik-adik bisa memahami bagaimana sih metode dari analisis kuantitatif kalsium dalam serum, kemudian bisa melakukan metode pemeriksaan secara Kramer-Tisdall, kemudian bisa menganalisis hasil praktikum dan juga dapat menjelaskan kelainan-kelainan dari metabolisme dari kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Kita masuk ke teknis pelaksanaan dari kegiatan praktikum. Untuk alat dan bahan yaitu ada di sini ada buret. Buret itu yang kita isi dengan warna pink. Kemudian di situ ada juga alat sentrifuge. Kemudian nanti akan ada labu Erlenmeyer, mungkin Pak Andi bisa mengangkat. Ya. Kemudian di situ ada alat untuk pemanas yang kita memakai lampu spiritus. Kemudian di situ ada neraca atau timbangan. Kemudian ada botol timbang. Kemudian ada amonium oksalat 4%. Kemudian amonium 2%, asam sulfat 1 N, kemudian larutan KMNO4 0,01 N dan juga asam oksalat 0,01 N. Untuk cara kerja, nah di sini saya dibantu oleh Bu Yoni dan juga Pak Andi. Untuk yang langkah pertama, kita siapkan dulu satu buah tabung sentrifuge. Nah, adik-adik harus ingat kalau yang namanya tabung sentrifuge, dia tabung yang paling bawah dia lancip gitu ya, ujungnya lancip. Kalau yang tabung reaksi dia ujungnya itu membulat gitu. Nah, ini bedanya tabung sentrifuge dan juga tabung reaksi. Oke, mungkin Bu Yoni bisa langsung kita tambahkan ke dalam tabung sentrifuge, yaitu 2 ml Aquades. Ya, sama dengan 2000 mikroliter. Ya. Kemudian kita tambahkan sampel yang kita pakai adalah serum. Kita ambil serum sebanyak 2 ml atau sama dengan 2000 mikron. Nah, setelah itu agar dia dapat bercampur, kita vortex dengan menggunakan alat. Kira-kira selama 10 detik. Ya. Setelah itu kita menambahkan 1 ml amonium oksalat 4%. Nah, apa sih kegunaan dari amonium oksalat ini? Nah, dia itu berguna untuk mengikat kalsium yang ada di dalam serum. Nah, jadi kita yang kita harapkan adalah oksalatnya nanti bisa mengikat si kalsium tadi, karena praktikum kita itu untuk mengetahui kadar kalsiumnya. Nah, setelah itu kita campur lagi dengan menggunakan vortex. Kemudian kita diamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Ya, setelah 30 menit, ya, setelah inkubasi selama 30 menit, kemudian kita lakukan sentrifugasi dengan menggunakan alat sentrifuge. Kita putar dia nanti selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Tabung tersebut harus kita masukkan ke dalam sentrifuge, itu udah harus ada penyeimbangnya.
Jadi tidak boleh hanya satu tabung, karena kalau hanya satu tabung tidak kita seimbangkan, maka tabung yang kita putar tadi dia bisa pecah. Sehingga kita mesti selalu menggunakan penyeimbangnya. Dan letaknya pun juga terletaknya sejajar biar dia seimbang. Nah, kita lakukan sentrifugasi, kita putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Nah, yang kita harapkan dari kenapa kita memutar ini, kita melakukan sentrifugasi, yaitu agar endapan yang terbentuk dari kalsium dan juga oksalat tadi, dia bisa menempel di dinding tabung atau di bagian dasar dari tabung sentrifuge tersebut. Ya. Setelah 10 menit, ya, kita matikan. Nah, kemudian yang kita lanjutkan, kita ambil tabung sentrifuge tadi, kemudian buang cairan yang berada di atas endapan tadi ya. Jadi kita buang, mungkin bisa dibantu Pak Andi untuk mengambil bengkok, kita buang ya. Nanti yang akan kita pakai adalah yang endapannya. Nah, setelah kita buang, kemudian kita telungkupkan tabung sentrifuge tadi ya. Ini kita untuk mendapatkan endapannya saja, sehingga larutan yang berbentuk cairan tadi dengan kita telungkupkan, harapannya cairannya itu sudah hilang. Jadi yang tersisa hanyalah endapan kalsium oksalatnya. Kemudian setelah kita pastikan dia kering, kemudian kita tambahkan lagi 3 ml amonium 2%. Selanjutnya kita tambahkan amonium 2% sebanyak 3 ml. Jadi kita ambil dengan menggunakan alat itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita kocok-kocok ya. Kemudian kita putar kembali dengan menggunakan sentrifuge. Nah, adik-adik mesti selalu menyediakan penyeimbang ya, dengan cara menambahkan aquades untuk penyeimbang dari tabung yang kita sentrifuge. Nah, kita sentrifuge lagi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Ya, setelah 10 menit kemudian kita matikan untuk sentrifugenya. Kemudian kita ambil lagi untuk tabung yang ada sampelnya tadi. Kemudian kita keringkan kembali. Yang kita harapkan hanyalah endapannya. Nah, caranya sama, kita telungkupkan lagi ke kertas saring dengan tujuan untuk tabungnya itu biar bisa kering. Nah, kemudian setelah kering kita ambil kembali. Nah, harapan kita di situ sudah menempel dari kalsiumnya tadi. Setelah kering, kemudian tabungnya tadi kita isi dengan 2 ml H2SO4 sebanyak 2 mili. Nah, jika sudah, kemudian pindahkan larutan tersebut ke dalam labu Erlenmeyer.
Ya, supaya dia bisa larut, kita bisa menambahkan suatu tindakan untuk mencampur dengan menggunakan Vortex. Kemudian kita pindahkan ke labu Erlenmeyer. Kemudian tabungnya kita bilas dengan menggunakan Aquades sebanyak 3 ml. Ya, kita ulang, ya, kita bilas lagi untuk tabung yang tadi, ya, ambil untuk. Ya, 3 mili. Kemudian kita masukkan kembali ke labu Erlenmeyer. Kemudian kita siap-siap untuk melakukan titrasi. Nah, sebelum kita lakukan titrasi, maka larutan yang ada di labu Erlenmeyer tadi kita panaskan terlebih dahulu hingga suhunya mencapai 80 derajat. Nah, apabila suhunya sudah mencapai 80 derajat, baru kita lakukan titrasi. Nah, titrasi di sini yang digunakan itu larutan apa sih? Jadi yang digunakan adalah larutan standar KMNO4 0,01 N. Nah, untuk setiap kegiatan pemeriksaan kadar kalsium, karena kita menggunakan larutan standar KMNO4, dia biasanya bersifat tidak stabil. Nah, sehingga apapun praktikum kita yang menggunakan bahan KMNO4 itu, kita harusnya melakukan standarisasi terlebih dahulu terhadap normalitasnya. Nah, untuk standarisasi tadi sudah kita lakukan, yang bertugas adalah laboran. Kemudian nanti yang kita pakai adalah normalitasnya 0,9 N. Nah, bagaimana sih nanti adik-adik bisa melakukan titrasi? Yang adik-adik perlu betul-betul perhatikan, yaitu pada saat adik-adik menambahkan volume titrasi, adik-adik harus mencatat. Kalau untuk mudah, memang sebaiknya kita menambahkan mungkin dari angka misalnya 0 gitu ya. Tapi kalau semisal kita pengennya katakanlah yang di sini tidak sampai 0, yang penting adik-adik sudah mengingat bahwa dia batas paling atasnya larutannya misalnya di angka 1. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan, itu perlu dicatat. Karena nanti pada saat titrasi itu suhunya sudah 80 ya, Pak Andi ya, Bu Yon. Nah, ini saat ini kita melakukan titrasi. Nah, untuk titrasi ini ya, caranya labu Erlenmeyer itu kita gojok-gojok ya sampai dia terjadi perubahan warna. Ya, tadinya tidak berwarna kemudian menjadi berwarna pink. Nah, adik-adik harus ingat ya, itu sudah terjadi warnanya pink ya, seperti itu. Ya. Nah, adik-adik tadi mencatat, tadi kan volume titrasinya, volume titran itu dimulai dari angka 1 ya Bu Yoni. Sekarang dia turun menjadi angka berapa Bu Yon? 6. 6. Berarti tadi kita mulai dari start nomor 1 kemudian berakhir di nomor 6. Berarti volume yang digunakan untuk titrasi sebanyak 5 ml. Gitu. Nah, nanti kita masukkan ke dalam rumus ya, ke dalam rumus perhitungan. Nah, untuk rumus perhitungannya seperti itu. Kadar kalsium dalam 100 ml serum yaitu 2000 dibagi A dikalikan V dikalikan N. Nah, untuk A yaitu volume serum yang diperiksa, kita tadi memakai 2 ml. Ya, kemudian untuk V adalah volume titrasi yang kita perlukan untuk proses titrasi tadi, yaitu sebanyak 5 ml. Nah, kemudian untuk normalitas KMNO4 yang sudah terstandarisasi, yaitu kita memakai 0,9 N.
Jadi nanti silahkan adik-adik memasukkan atau menghitung nilai dari hasil praktikum. Oh ya, maaf, untuk nilai normalitas yang sudah dibuat yaitu 0,09. Nah, untuk selanjutnya nanti adik-adik mempunyai tugas setelah selesai praktikum kita, yaitu yang pertama membuat laporan yang sifatnya individu dengan cara ditulis tangan. Silahkan melakukan perhitungan kadar kalsium sesuai rumus yang tadi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis hasil perhitungan kalsium. Kemudian adik-adik menganalisa dengan nilai rujukannya. Kemudian yang terakhir yaitu adik-adik menambahkan atau membahas tentang aspek klinis atau gangguan ataupun kelainan terkait dari kadar kalsium tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk laporan nanti bisa adik-adik upload melalui ELS. Nah, mungkin Bu Yoni atau Pak Andi ada yang ingin ditambahkan? Jadi kita tadi ya sudah melakukan pre-standarisasi atau standarisasi ulang untuk KMN 4 dengan normalitasnya 0,09 itu. Ya, baiklah, untuk sesi praktikum analisa kuantitatif kalsium dalam serum sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.